Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam majelis taklim yang bertepatan dengan hari kemerdekaan pada hari ini, peringatan hari kemerdekaan. Alhamdulillah, ini kelihatan wajah-wajahnya masih wajah-wajah semangat perjuangan, ya Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Mungkin tadi pagi ada yang ikut ini ya, ikut pawai ya. Ada ikut pawai tadi pagi Pak? Ada. Oh, enggak. Itu RT berapa tadi pagi tuh Pak yang pawai itu? Oh, jam berapa tadi pagi? Sekitar jam 7-an lah ya. Ramai kayaknya. Alhamdulillah, ya ini juga merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat kemerdekaan terlepasnya kita dari penjajahan secara fisik, secara militer. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus juga kita syukuri, di samping nikmat-nikmat yang lain yang memang sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini, syukur kita ini dengan salam dan salawat kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita berharap kita termasuk di dalamnya orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Sebelum melanjutkan kajian, alangkah baiknya kalau selama kita duduk ini kita meniatkan untuk thalabul ilm. Jadi duduknya kita ini sambil menghadiri majelis taklim, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kita niatkan untuk i'tikaf. Jadi walaupun sebentar waktu kita duduk di sini, kita juga mendapatkan fadilah i'tikaf. Yang ketiga, kita niatkan untuk menunggu masuknya waktu sholat berikutnya. Mudah-mudahan dengan kita menunggu masuknya waktu sholat berikutnya, kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para penghuni langit. Dan juga mudah-mudahan kita didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampun oleh mereka, sehingga kita juga mendapatkan fadilah menunggu masuknya waktu sholat berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan memang pada bulan lalu ada kendala sedikit, jadi ada keperluan sehingga jadwal saya dibadalkan oleh Ustadz Amar ya, kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Ya, yang penting nggak kosong loh Pak. Artinya waktu-waktu kita ini jangan sampai terlewat dalam keadaan tidak kita dapatkan manfaat atau faedah di dalamnya, sehingga waktu-waktu kita ini terisi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan nanti ada waktu sedikit untuk kita tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilahi qol babu imatatul adza. Babu imatatil adza. Bab menghilangkan gangguan. Wa bihi ilahi qol haddatsana Abu Asim an Aban bin Aban bin Sima' an Abi Wazi al-Jabir an Abi Barzah al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dallani ala amalin yadkhulani al-jannah qala amitil adza an tariqin nas. Jadi Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan hadis ini dari Abu Asim, dari salah seorang gurunya yakni Abu Asim. Dari Aban an Abi Wazi Jabir an Abi Barzah al-Aslami. Jadi kalau kita lihat dari struktur hadis ini atau sanadnya itu menggunakan kata an dalam mustalah hadis. Itu di sini dikatakan an Aban an Abi Wazi an Abi Barzah al-Aslami. Jadi semua menggunakan kata an. Dalam mustalah hadis atau ilmu hadis itu dikatakan hadis mu'an'an karena kalimat atau redaksinya menggunakan kata an. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dari an. Biasanya kalau dalam hadis itu hadis mu'an'an ini biasanya kedudukannya di bawah hadis sahih. Kalau dia berdiri sendiri. Kenapa demikian? Karena an di sini ini tidak menunjukkan secara jelas penerimaan hadis dari rawi kepada perawi yang dari mana dia mendapatkan hadis tersebut. Jadi an ini cuma dikatakan an. Biasanya kan dalam hadis itu haddatsana, akhbarana atau sami'tu, aku mendengarkan. Nah, itu berarti mereka bertemu secara langsung. Kalau an ini tidak menunjukkan secara jelas bahwa dia mendapatkan hadis itu dari perawi yang sebelumnya. Maka biasanya dia kedudukan atau kekuatan hadisnya itu di bawah hadis sahih. Akan tetapi jika hadis ini dibandingkan dengan hadis yang lain yang menggunakan matan yang sama, menggunakan matan yang berdekatan, ya, mutaqarrib istilahnya, berdekatan maksudnya atau topiknya, maka ternyata banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan matan yang sama dengan sanad yang kuat, ya. Maka kemudian hadis ini ada 3 hadis di dalam bab ini, itu dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis yang lain yang matannya sama, yang topiknya sama, ya, atau matan yang berdekatan. Maka kemudian derajat hadis ini diangkat menjadi hadis sahih. Ya, ini sekelumit insight, ya, sekelumit mengenai ilmu hadis. Jadi kalau ada hadis yang
tidak terlalu kuat, tapi kemudian setelah diteliti ada hadis lain yang sama dengan hadis ini dengan jalur riwayat yang berbeda, tapi kemudian menguatkan hadis ini, maka kemudian hadis ini terangkat derajatnya menjadi hadis yang di atasnya lagi. Kalau hadis hasan dia menjadi sahih. Ya, ada sahih li ghairi istilahnya. Atau hadis yang dikuatkan oleh hadis yang lain. Ya. Jamaah sekalian, Abi Barzah Al-Aslami ini menyatakan bahwa qultu, aku bertanya atau aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dallani ala amalin, tunjukkan kepadaku, ala amalin, kepada sebuah amal, yadkhulanil jannah, yang memasukkan aku ke dalam surga. Ya. Maka kemudian, ya, ini sikap sahabat ya. Kalau sahabat ini kan senantiasa ingin memperoleh yang terbaik, apalagi ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amitil adza, maka hilangkan atau singkirkan gangguan, antariqin nas, dari jalan umum atau jalannya manusia. Ini berarti kalau kita lihat, ini kan perbuatan sepele sekali. Artinya menyingkirkan sesuatu dari jalan ini kan adalah sebuah hal yang siapapun bisa melakukan. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, ya, baik kaya maupun miskin, siapapun yang merasa melihat sesuatu dari jalan dan kemudian dia bisa menyingkirkannya, artinya semua kalangan, semua orang itu bisa melakukan hal yang sama, melakukan hal yang ini, maka dikatakan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya sebenarnya ini membuka peluang semua orang bisa masuk surga. Kan kesimpulannya begitu, semua orang bisa masuk surga. Artinya kalau melihat pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, siapapun itu bisa masuk surga dengan amalan yang tidak terlalu berat. Apa itu? Menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan manusia. Nah, inilah yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi orang-orang untuk melakukan sebuah amalan yang ini bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain, ya, sehingga bisa mendapatkan manfaat baik itu di dunia, artinya dia mendapatkan manfaat langsung dari apa yang diamalkannya, maupun dia mendapatkan manfaat di akhirat, ya. Karena tentu kita sebagai orang beriman, kita tidak hanya ingin mendapatkan sesuatu di dunia, tetapi juga kita ingin mendapatkan agar amalan kita ini bisa mendorong kita, membuka jalan bagi kita untuk masuk surga. Maka Rasulullah memotivasi sahabat-sahabatnya, artinya memotivasi kaum muslimin untuk melakukan sesuatu agar mereka mendapatkan jalan, dan jalan ini banyak untuk mendorong mereka masuk surga. Ya. Ini motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syarahnya, Imatatul adza ini berarti izalatud dar wa ib'aduhu. Jadi menyingkirkan bahaya dan menjauhkannya. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kalimatnya amitil adza. Amit itu artinya abad atau jauhkan, ya, jauhkan gangguan. Al adza di dalam hal ini kasyuk, syuk itu kayak duri, ya.
wal hajar atau batu atau kerikil yang ada di jalan yang bisa mengganggu perjalanan, wan najasah, najis yang bisa mengganggu atau membuat orang akan sulit untuk melalui jalan tersebut. Ya. Ini yang disebut dengan al-adza, gangguan. Kemudian di hadis kedua masih terkait dengan topik yang sama. Wa bihi ilahi qul haddatsana Wuhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun bisyuk fi tariq faqala la amitanna hadha syuk la yadurra rajulan musliman faghfar lahu. Jadi kalau melihat sanad hadis ini sama dengan pernyataan an, ya. Jadi masuk dalam kategori hadis mu'an'an. Jadi Imam Bukhari mendapatkan dari Wuhaib, salah seorang gurunya, kemudian dari Suhail, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, seorang laki-laki berlalu atau berjalan bisyuk, kemudian menemukan duri fitorik di jalan. Faqala, kemudian dia berkata, sang laki-laki ini yang menemukan duri di jalan itu, la amitanna hadza syuk, sungguh aku akan membuang duri itu, la yadurra rajulan musliman, agar ketika aku membuang duri itu maka dia tidak membahayakan seseorang pun dari kaum muslimin. Ya. Jadi niatnya itu untuk menyingkirkan duri dari jalan. Ya, ini sudah diberikan contoh langsung oleh Rasulullah SAW bahwa imatatul adza itu diantaranya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini ada seorang laki-laki yang melihat ada duri di jalan, kemudian dia berniat sungguh akan aku singkirkan duri ini dari jalan agar tidak membahayakan kaum muslimin yang melalui jalan itu. Faghfara, maka dengan niatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Bayangin Pak, tadi menyingkirkan duri dari jalan itu bisa mengantarkan pelakunya masuk surga. Yang sekarang ini menyingkirkan duri dari jalan ini bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan amalan yang bisa dilakukan oleh semua orang ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Artinya bahwa begitu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, begitu Maha Ghafurnya Allah yang mampu mengampuni atau mau mengampuni orang yang melakukan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berarti bahwa sebenarnya ampunan Allah itu sangat luas. Ya, disebabkan karena Maha Rahim dan Maha Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya segala sesuatu yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini bisa bermanfaat bagi manusia secara keseluruhan, maka ini bisa mengantarkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus ingat, dosa-dosa diampuni ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar ya. Karena kalau dosa besar harus melalui proses taubat. Ya, harus melalui proses taubat. Jadi kalau dosa-dosa kecil, ya istilahnya Allah tuh tutup mata lah, diampuni, mudah. Bahkan banyak sekali ya amalan-amalan yang mampu menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya. Misalnya dari Jumat ke Jumat. Ya, kalau kita bertobat maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya banyak
apalagi waktu sahur itu waktu yang mustajab, doa-doa kita diterima Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat turun hujan, nah itu dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita memohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian banyak ya. Di antara azan dan iqamah itu juga bisa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga, wa bihi ilaikal haddatsana Musa, jadi salah seorang gurunya Imam Bukhari yakni Musa, qala haddatsana Mahdi an Wasil an Yahya bin Uqail an Yahya bin Ya'mur an Abil Aswad ad-Duali an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridtu alayya a'malan uridtu alayya a'mala ummati hisnuha wasi'uha fawajadtu fi muhasan a'malaha annal adha yumati an tariq wa wajadtu fi musawi a'malaha an-nakha'a fil masjidi la tadfan. Dari Musa, salah seorang guru dari Imam Bukhari, berkata beliau mendapatkan dari Mahdi, dari gurunya lagi, kemudian terus sampai ke Abul Asad ad-Duali dari Abi Dzar, yang dimaksud adalah yang kita kenal sebagai Abu Dzar al-Ghifari. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridtu alayya amala ummati." Aku menginginkan amal-amal umatku, hisnuha wasi'uha, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Uritu ini ditampakkan ya, bukan aku menginginkan. Ditampakkan padaku amalan-amalan umatku. Ini berarti bahwa amalan-amalan kita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi harus kita fahami bahwa amalan-amalan umatnya Rasulullah SAW itu akan ditampakkan kepada Rasulullah, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang tidak baik. Maka senantiasa kita mengupayakan agar amalan-amalan kita ini diperbaiki, artinya dibuat sebagai ahsanu amalan, sebagai amalan-amalan yang terbaik. Ya. Salah satu yang kita inginkan di dalam ketika kita melakukan amalan ini adalah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita perbaiki amalan ini agar kita berharap amalan yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang kita kerjakan haruslah amalan yang terbaik dari kita. Ya. Masih ingat ya ketika Habil dan Qabil itu disuruh mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persembahan yang terbaiklah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika kita melakukan amalan, maka lakukan amalan yang terbaik. Lakukan amalan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Karena prinsipnya ketika kita melakukan amalan itu, kita melaksanakan perintah, artinya kita melaksanakan perintah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ini istata',
mastata'. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Tapi kalau melakukan menghindari, menjauhkan larangan, maka harus dilakukan secara total. Kenapa? Karena mudah. Meninggalkan larangan itu sebenarnya mudah. Kenapa demikian? Karena hanya mencegah diri kita untuk tidak melakukan sesuatu. Sementara kalau melakukan perintah, mengerjakan perintah, ini kan kita harus effort untuk melakukan sesuatu. Kita harus ada waktunya, ada amalannya, ada yang harus kita kerjakan. Sementara kalau menghindari larangan, ini hanya menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu. Itu lebih mudah. Maka kemudian prinsipnya adalah, kaidahnya, kalau meninggalkan larangan, maka yang harus kita lakukan adalah meninggalkan secara totalitas. Sementara kalau melakukan perintah, mengerjakan perintah, maka lakukan semampu kita. Artinya semampu kita ini bukan asal-asalan, tetapi dilakukan secara maksimal sesuai dengan apa yang bisa kita capai. Itulah yang dimaksud dengan istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Jadi Rasulullah SAW ditampakkan amalan umatnya, baik itu amalan yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu fi muhasin a'malaha anal adza, salah satu yang Rasulullah SAW jumpai atau dapatkan dari ditampakkannya amalan dari umatnya itu adalah anal adza yumati antariq, ada gangguan yang disingkirkan dari jalan. Ini salah satu perbuatan baik. Jadi Rasulullah pun memberikan predikat baik kepada amalan-amalan yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, kalau tadi contohnya menyingkirkan duri, tapi bisa jadi gangguan itu bisa berupa duri, bisa berupa batu bisa, atau misalnya pecahan botol, beling, atau paku misalnya. Ya. Wa wajadtu fi musawa a'malaha an-nakha'a fil masjidi la tadfan. Dan aku temukan di dalam di antara amal-amal buruk dari umatku adalah an-nakha. An-nakha ini dahak atau ludah yang ada di masjid. Ya. Fil masjid, ada dahak atau ludah di masjid. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW itu kan masjidnya belum seperti ini, belum pakai karpet, belum pakai keramik, jadi masih berupa tanah. Ya. Yang orang mungkin bisa saja meludah di lantainya. Tapi kalau kayak gini, kayaknya mau meludah juga agak segan ya. Susah bersihnya soalnya. Nah kalau tanah itu kan kalau meludah tinggal ditutupin, ya, ditutupin. Ya. Kata Rasulullah, salah satu di antara amalan umatku yang jelek itu adalah ada ludah yang itu la tadfan, yang tidak ditutupi, tidak dikubur, tidak ditutupi oleh debu atau tidak ditutupi oleh tanah. Itu adalah salah satu amalan yang jelek. Ya. Artinya bahwa sesuatu yang membuat orang lain itu bisa jadi urung melakukan sesuatu, urung melakukan amalan. Ya, mungkin orang kalau melihat ada ludah di lantai itu jadi kemudian terganggu melakukan ibadah. Ya. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Kalau di karpet seperti ini kan agak agak segan lah orang akan melakukan hal seperti itu. Tapi itu bentuk di antara amalan-amalan umat Nabi Muhammad SAW yang buruk atau yang jelek yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian,
baik itu amalan kita yang tergolong baik ataupun amalan kita yang tergolong buruk, maka itu akan ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti bahwa di antara, kalau terkait dengan bab ini, maka di antara amalan-amalan yang baik itu adalah menyingkirkan duri atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Jamaah sekalian, kalau menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan yang sifatnya ini mudah, itu karena ini menyelamatkan manusia lain, menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain, menyelamatkan kaum muslim yang lain dari gangguannya, apalagi kalau menyingkirkan gangguan yang lebih besar lagi. Nah, hari ini kita memperingati kemerdekaan negara kita. Artinya negara kita ini terbebas dari penjajahan secara fisik, penjajahan secara militer. Akan tetapi ya kita harus lihat bahwa yang namanya penjajahan itu adalah tunduknya. Yang namanya penjajahan itu kan ada yang menjadi pihak yang dijajah, ada yang menjadi penjajah. Ya. Kalau seseorang itu tunduk kepada sesuatu hal yang lain, maka dia menjadi hamba dari pihak yang lain. Dia menjadi terjajah oleh pihak yang lain. Kan gitu kan? Nah, kalau kita secara militer, secara fisik kan sudah tidak ada yang mengungkung kita. Tidak ada yang mengatur-ngatur kita secara militer. Tidak ada yang membatasi kita secara fisik. Akan tetapi kita harus ingat bahwa penjajahan ini tidak sebatas pada penjajahan secara militer dan fisik saja. Penjajahan ini bisa secara pemikiran, bisa secara budaya, bisa secara politik, bisa secara ekonomi. Maka ini harus kita lihat bahwa kalau menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan saja, ini mendapatkan tiket masuk surga. Apalagi menyingkirkan penjajahan yang ketika itu disingkirkan, maka manusia akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar daripada menyingkirkan gangguan dari jalan. Penjajahan ini kan gangguan di dalam kehidupan manusia. Ya, sebagaimana ya, Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada Persi, di mana Rasulullah mengutus utusannya, yang beliau sampaikan adalah bahwa kami menyuruh kalian agar mengabdi kepada Tuhannya manusia dan membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia yang lain. Ini berarti bahwa manusia ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar merdeka dari manusia yang lain. Nah, kalau kita lihat, ya, coba kita lihat ya, kita telaah ya kondisi kita sekarang ini, kondisi negara kita sekarang ini. Secara ekonomi kita banyak sekali masih didikte dari luar. Ya. Coba Pak, ya, utang negara kita sekarang berapa? Ya. Yang terakhir yang saya dengar itu 8.000, ini sekarang disebutnya 10.000 triliun. Itu banyak apa sedikit tuh Pak? Luar biasa banyak. Itu kalau nyicil kita aja pusing itu. Ya. Efeknya apa? Efeknya kan pendapatan negara harus digunakan untuk membayar cicilan utang. Terus dari mana negara ini mendapatkan pendapatan? Maka kemudian ya sumber daya alamnya ya, banyak dikuasai oleh asing dan asing. Ya. Kemudian dari mana akhirnya negara mendapatkan pendapatan? Ya, jalan satu-satunya adalah meningkatkan pajak. Maka kemudian kemarin tuh ada kasus di Pati, warganya demo. Nah sekarang ternyata meluas Pak.
di Cianjur juga begitu, di Semarang juga begitu, di mana lagi tuh yang tadi itu. Ternyata meluas sekarang. Ternyata biasanya daerah-daerah itu disuplai dana dari pusat, ternyata sekarang dipangkas banyak, bahkan sampai 50%. Maka kemudian mereka mencari sumber pendapatan secara mandiri. Nah, dari mana daerah-daerah yang mendapatkan sumber pendapatan secara mandiri? Ya, antara lain dengan menaikkan pajak daerah. Di antaranya adalah PBB, pajak bumi bangunan itu. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba tahun ini PBB-nya naik meningkat drastis. Kalau Pati kemarin 250% ya. Ya. Ternyata banyak yang jauh lebih besar dari itu. Ada yang sampai 500%, ada yang sampai 700%, 800%. Luar biasa kenaikan. Itu secara ekonomi, Pak. Secara politik, ya, kita juga masih banyak didikte. Undang-undang di negara kita ini banyak yang lahir dari pesanan, dibiayai, ya, dari orang pihak-pihak yang bisa membiayai, artinya pihak yang memiliki dana besar. Ya. Dan ini sudah diakui oleh di antara orang-orang yang duduk di legislatif. Budaya kita luar biasa parah. Ya, LGBT, seks bebas, pornografi itu banyak sekali. Mengkhawatirkan. Bahkan sampai judul. Ya, banyak sekali ya. Artinya ini hanya bisa dilihat oleh orang yang mau berpikir, orang yang mau mencermati kondisi negara, kondisi kita secara bersama-sama. Dan ini tentu nggak akan disadari oleh orang yang cuek, orang yang tidak peduli dengan sesama manusia, dengan sesamanya. Maka di antara perintah yang diserukan oleh Nabi kita SAW, beliau pernah mengatakan, man asbaha falam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Artinya kita tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya kalau kita tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Oleh karenanya kepedulian kita ini harus kita tingkatkan, jangan cuek. Jadi kita harus peduli dengan urusan sesama kaum muslim, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza sekarang masih, kasihan sekali, sudah diserang oleh sebuah kekuatan bersenjata yang mereka nggak punya apa-apa, cuma punya ormas yang bernama Hamas yang berjuang mempertahankan daerah mereka. Apalagi kemudian mereka sudah diblokade, diisolasi, sehingga susah mendapatkan bantuan pangan. Mereka kemudian jadi kurus kering, terisolasi. Jadi kayak orang mau dibunuh secara pelan-pelan. Ya, itulah kondisi kaum muslimin sekarang. Artinya secara dari berbagai sudut kita sebenarnya masih terjajah. Meskipun dari secara militer dan secara fisik kita sudah merdeka. Ya, ini harus kita sadari. Artinya bagaimana cara untuk menyingkirkan penjajahan ini? Ya tentu kita harus belajar, kita harus ngaji bagaimana kondisi negara kita, kondisi umat kita ini, dan kita harus peduli, tidak boleh cuek, tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh tidak peduli, harus peduli dengan urusan kaum muslimin secara keseluruhan. Jemaah sekalian, ada sedikit waktu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan yang tadi yang gangguan diri segala macam. Iya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini contoh di lingkungan kita sendiri, perumahan. Ibarat kata di lingkungan perumahan ini ada yang memelihara semacam kucing,
ayam, dan itu kan lainnya juga banyak keluar dari rumah orang. Kotorannya kemana-mana gitu. Iya. Jadi ada yang melihara hewan, tapi kemudian kotorannya bisa kemana-mana dan itu mengganggu yang lain. Nah, Dan itu jadi istilahnya jadi kasur dan segala macam, tapi kok masih ada gitu. iya. Terus berkaitan sama tiket itu tadi, artinya depan rumah kita banyak tiket itu Pak, tiket surga. Iya. Ya kan? Iya. Tapi itu harus dengan niatan ikhlas, kita bersihin tiap hari. Dan kalau kita yang berundel itu apa? Gak ada nilai ibadah, bagaimana? Kayak gitu. Iya, iya. Kalau berkaitan kayak gitu, kita bersihin nih. Kalau berkaitan sama hadis yang tadi kan kita bersihin. Iya. Ada nilai. Kalau kita nyanyi ikhlas gitu ya. Iya, betul. Ini membersihkan untuk ya muslimin lewat apa lainnya. Iya. Kita kena najis segala macam. Betul. Ya. Artinya kan itu berulang terus. Berarti banyak tiket di depan rumah kita. Iya, betul. Itu hal yang kecil. Gitu. Iya. Tapi kalau ada sedikit ganjelan kayak berundelan atau kita nggak terima, itu akan membatalkan amalan tadi, pahala dan macam. Iya. Kan pernah kita dengar kalau misalkan kita berbuat baik pun sepanjang umur kita, setan ataupun ini kan akan mengganggu nyampe ujung ajal kita kan. Iya, betul. Berapapun amalan kita, nantinya tanpa sengaja kita akhir-akhirnya mengucap sendiri tanpa kita sadari, itu kan riya atau gimana kan. Kalau itu juga akan song juga kan gitu. Iya, iya. Yang itu satu. Terus yang kedua, berkaitan sama pemerintahan ini, mungkin kan sudah banyak kejadian seperti ini kan, ibaratnya rakyat dizolimi segala macam. Terus kalau kita lihat pendidikan kita itu kayak macam muslim makin berkembang, sekolah Islam makin berkembang banyak, ulama pun juga banyak. Tapi kan hasilnya berkaitan dengan jihad yang apa yang terjadi di pemerintahan kita, ulama ini sendiri kayaknya kalau menurut Pak Ustaz itu jihad seperti apa gitu? Iya. Perlawanan terhadap pemerintah. Apakah cukup pilih untuk pendidikan itu aja atau ya begitu-begitu aja gitu. Iya. Tidak ada gerakan untuk ulama-ulama se-Indonesia banyak. Udah. Sekolah banyak, ustaz tambah banyak, tapi beringasan, tambah beringasan warganya apa kita itu. Ya kita cuma misalnya apa cuma tunggu atau gimana? Baik, dua pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama wah, udah habis waktu ini. Yang pertama, ketika kita membersihkan antara lain kotoran hewan, ya ini sebenarnya ternaknya orang. Jadi kita harus lihat dua faktor. Yang pertama, kekotoran ini kan sebuah masalah. Artinya ini najis, kemudian ada kotoran hewan, ini kan masalah nih. Kalau kita dari sisi kita, kalau kita bersihkan, ya tentu ini pahala bagi kita dengan niatan bahwa kita harus ikhlas ya. Artinya memang kita niatkan ini hanya kepada Allah, kita berharapnya dari Allah. Tetapi ini harus kita pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya ketika kita melihat dari sisi ikhlasnya saja. Kita harus lihat bahwa ini adalah masalah. Kalau misalnya kita nggak ada, siapa yang mau bersihin? Kan gitu kan. Artinya kita harus bicarakan dengan ya ketua RT atau dengan yang pemilik langsung hewan peliharaan itu. Artinya ini ada masalah yang harus kita hilangkan. Nah, ini juga harus dicari akar masalahnya. Harus dicari solusinya. Artinya upaya kita untuk menghilangkan akar masalahnya ini juga bagian dari menyingkirkan gangguan. Ya, jadi bukan hanya membersihkan kotorannya, tapi bagaimana menyelesaikan masalah dari akarnya.
Ini juga bagian dari menghilangkan gangguan. Yang kedua terkait dengan banyaknya mubaligh, banyaknya ustadz, banyaknya bahkan banyak lembaga pendidikan, tetapi tidak membuat manusianya menjadi baik. Jadi sebenarnya kalau kalau jujur dengan ilmunya, maka ilmu ini akan menuntun seseorang menjadi lebih baik, menuntun seseorang tuh menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang bisa merusak itu adalah banyak kepentingan yang lain, banyak niat yang lain, itu yang bisa merusak itu. Makanya biasanya ketika kita belajar, biasanya kalau di pondok itu yang pertama kali diajarkan itu adalah adab ta'lim. Bagaimana beradab itu agar diingatkan supaya bagaimana niatnya datang untuk menuntut ilmu dan bagaimana juga caranya nanti dia mengamalkan ilmunya. Jadi diingatkan dari awal agar mereka yang datang ke tempat lembaga pendidikan itu agar meniatkan agar nanti ilmunya itu akan diapakan. Ya. Kalau nggak demikian, maka ini godaan dunia itu banyak sekali. Ya, apalagi kemudian diinfiltrasi sama godaan-godaan dari setan. Maka ini akan semakin jauh. Ya, mudah-mudahan sih kita dan anak-anak kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Nah, ini kalau membahas ini panjang lebar nih, Pak. Ya, mudah-mudahan sih pada kesempatan berikutnya kita bisa bahas dan kita bisa lihat dari berbagai sisi. Artinya pendidikan ini tidak hanya bertumpu pada materi ilmunya saja, tapi juga sisi-sisi yang lain, gurunya, sistemnya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Ini banyak yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan ya Allah melihat bagaimana niat kita dalam paling tidak di dalam ta'lim ini kita ada perhatian terhadap urusan umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.